Halo guys, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas seputar gosip selebriti yang terbaru dan ter-up to date. Menurut kamu, bahas aja. Ayo kita bahas. Oke deh. Ruben Onsu menuju Tanah Suci Mekah untuk Kayak Saronda itu kayak gimana pencitraan Ya. apa gimana ya? Iya, kayak Tiba-tiba ada dari niat, ada setelah Ruben Onsu melaporkan ke KPI, tiba-tiba datang mendadak gitu ya. Iya. Ya ada niat terselubung gitu. Ada niat terselubung ya. Oke. Kalau kata netizen itu pencitraan. Citraan. Pencitraan. Kok anaknya nggak ngomong ya? Waktu Ruben itu di komen sama anaknya katanya ayah pencitraan ya. Kok ini nggak ngomong ke ibunya? Maksudnya? Dia dulu kan anaknya si Oh iya. kecil itu Kan, kan ngomong. kan udah dibilang ini kamu ketemu ayah, kamu ngomongnya. Oh udah disetting Udah ya. disetting, pastilah. Udah disetting. Jadi gini loh. Kan mereka itu mau ketemu dengan Ruben Onsu, pasti udah disetting. Kamu ngomongnya gini, nah jangan kayak kemarin lagi ya. Gini pasti udah seperti itulah. Iya sih. Yang heran itu mendadaknya itu ya, si orang mau pas mau boarding gitu, tiba-tiba datang. Kan waktunya jadi sedikit ya. Jadi galau Ruben Onsunya. Dua adiknya. Oleh-oleh buat ayah. Dia ngomong siapa? Sarwenda. Gimana tadi Ruben ketemu? Saya cuma serahkan semuanya yang saya lewati ini ya lewat dalam doa gitu. Bagaimana kita nggak ada yang pernah tahu setelah ini kita ke depannya bagaimana gitu ya. Nggak, karena kan saya lihat di Instagram gitu kan, weh ada promo umroh bareng Ruben gitu, yang namanya biasa lihat Ruben di TV kan kita juga pengen ya. Ngapain ya? Gak ada, oh pelakat ya. mereka tujuannya itu dia basa-basi doang. Udah paham. Sedikit aja. Gimana tadi rasa kangen ketemu? Ketemu sama anak-anak. Jadi salah satu nazar yang terpenuhi ya si ayah. Udah poin aja lu pakai aduh. Iya pasti gitu. Cuman kan ini dalam situasi yang ramai gitu. Jadi kan intimate juga belum. Tapi alhamdulillah tetap disyukuri gitu. Akhirnya rasa bertemu dengan anak Yang masa terlalu dalam udah itu dijawab. Gimana ya? Apalagi tadi juga dikasih oleh-oleh juga ya. Iya. Ah. Dikasih ya senang, alhamdulillah aku bilang terima kasih itu. Dan terus ya pokoknya saya cuman serahkan semuanya yang saya lewati ini ya lewat dalam doa gitu. Bagaimana kita nggak ada yang pernah tahu setelah ini kita ke depannya bagaimana gitu ya. Pokoknya kalau Allah udah atur, udah semuanya udah
itu udah pasti jalan yang terbaik lah. Memanjatkan doa khusus nggak nanti untuk anak-anak juga nanti di sana? Ya semua lah, semua orang tua saya yakin pasti nggak hanya di sana, tapi ketika lagi ya sholat ya pasti ada nama anak dalam doa kita gitu. Ya mudah-mudahan kita juga ya khususnya saya lagi banyak belajar juga kan ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu semuanya hal-hal yang baik untuk anak-anak saya. Ya. Kok persahabatannya seperti apa sih sama Kaigun? Nggak Kan tadi cuma kan cari sempat rezeki bilang, bareng pada tapi saat ngajak umroh ya, cari langsung pahala tertarik bareng sama juga. ayah gimana ya? Ya gimana sih ya, maksudnya gini, saya hargai bagaimana dia mengkoleksi foto-foto saya gitu, idola misalnya. Ya kan ini kita jalan sama fans kita kan, jadi ya maksudnya ya kita tetap Nggak, karena kan saya lihat di Instagram gitu kan, ada promo umroh bareng Ruben gitu, yang namanya biasa lihat Ruben di TV kan kita juga pengen ya. Ada umroh bareng Ruben gitu kan. Promo. Gitu. Tapi ya apa sih yang membuat ayah kan udah 4 kali nih Iya. yang paling dirindukan saat di sana? Suasananya gitu, maksudnya banyak. Solusi seperti apa Bang mungkin Bang? Ya hak-hak klien kami sebagai seorang perempuan. Ya. Kedatangan kami sederhana ya, bahwa Sarwendah adalah seorang perempuan. Anak-anak Kamu alat cobaannya banyak banget ya. kami di sini Dia dulu cobaannya waktu dia menikah di Sarwenda itu solusi. Kami tidak dia sakit mulu maksud secara apapun gara-gara diguna-guna Gunung Kawi katanya sih. negatif, tidak ada. Kami Nggak tahu bener apa enggaknya. Nah, tapi sekarang dia tuh lebih segar gitu loh setelah Gunung Kawi hilang. mereka Iya. juga sangat mensupport Wendah sebagai seorang perempuan, dan apa yang sudah kami sampaikan itu adalah bentuk kejadian sebenarnya, kronologi sebenarnya. Sarwenda kemarin dia setelah pertemuan dari Kami setelah pertemuannya dengan Ruben Onsu esoknya Sarwenda ke ini. Sarwenda apa pengacaranya? Sarwenda sama pengacaranya ke Komnas Perempuan, ada apa gitu. Apa yang dilaporin? Mungkin mau itu kali dia Minta perlindungan. perlindungan kali, takut anaknya diambil hak asuh sama Ruben. Terjadi. Sebenarnya dengan bukti yang ada, dan sekali lagi kami sangat apresiasi kepada Komnas Perempuan atas waktunya, dan kita tunggu saja ya, kami berharap semua bisa selesai dengan baik-baik. Poin apa aja mungkin Bang? Yang agendanya apa aja? Poin apa aja Bang? Kenapa lu nggak dari kemarin-kemarin aja kayak gitu ya? Tanyakan Ruben kan sebenarnya ingin bahwa kami berdiskusi hak asuh anak sesuai dengan perjanjian peradilan, 3 hari di rumah Ruben, 4 hari di Sarwenda, itu doang kok, nggak mau lebar kemana-mana. Mengenai 200 juta kan Sarwenda duluan yang mengungkap di waktu live. Semua aktivitas yang mengajak anak-anak masuk ke dalam aktivitas orang dewasa, apalagi di sini ada sisi komersialnya di situ, itu eksploitasi. Makanya dia harus buktikan bahwa apakah benar ibunya tidak mampu memberikan kesejahteraan sama anaknya, dan dia harus buktikan apakah melanggar putusan pengadilan tentang pengasuhan, pembagian waktu dan sebagainya. Harus gugat. Kalau gua nggak mau rekomen sama him. Viral, modus Sarwendah bawa anak-anak bertemu Ruben Onsu terbongkar. Setelah kemarin ramai video yang beredar memperlihatkan Sarwendah membawa anak-anaknya bertemu Ruben Onsu di bandara sebelum Ruben berangkat ke Tanah Suci. Publik pun terbelah, muncul pro dan kontra di kalangan netizen mengenai momen tersebut. Kini, kecurigaan sebagian netizen terhadap tindakan Sarwendah semakin menguat. Pasalnya, keesokan paginya, Sarwendah diketahui berkunjung ke Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak setelah malam sebelumnya mendampingi anak-anaknya bertemu Ruben di bandara. Netizen menduga momen pertemuan tersebut sengaja dilakukan sebagai bukti yang nantinya dapat digunakan dalam persidangan. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa selama ini Sarwendah tidak pernah menghalangi Ruben Onsu bertemu dengan anak-anak mereka. Menurut dugaan yang beredar, momen itu dimanfaatkan karena banyak media yang meliput pertemuan tersebut. Sehingga dokumentasi yang muncul dapat dijadikan bahan pembelaan apabila suatu saat Ruben Onsu benar-benar menggugat terkait hak asuh anak. Dugaan tersebut semakin... Anak-anaknya bertemu Ruben Onsu di bandara sebelum Skip, bentar. Menurut kamu gimana modus?
Ya kayaknya sih ya, ada maksud dan tujuan tertentu. Karena soalnya tiba-tiba sih ya, Iya. kenapa nggak sebelumnya gitu kan? Ya kan H-1 kan bisa janjian Ruben kan udah atau ngasih tahu ya, gimana, ya kan? maksudnya bahwa dia mau umroh. Kok tiba-tiba pas detik-detik dia mau boarding, Iya. dia datang gitu loh. Nah. Kan akhirnya Ruben Onsu pasti galau dong perasaannya. Iya. Walaupun dia mencoba untuk menutupi gitu kan, tapi kan udah kelihatan. Coba oke. Masih sebatas opini dan spekulasi publik. Belum ada pernyataan resmi yang membuktikan bahwa pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah Sarwendah membawa anak-anak bertemu Ruben murni karena niat tulus demi hubungan ayah dan anak? Ataukah benar dugaan sebagian netizen bahwa momen tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat posisi hukum di kemudian hari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan berikut ini adalah video pernyataan dari kuasa hukum Sarwendah. Jadi kami berharap tidak ada Ya. Ada buktinya kok. Bentar. Dia bilang Sarwendah selama ini tidak menghalangi Ruben Onsu. Iya. Kan ada buktinya di chat-chatnya itu. Makanya Ruben Onsu berani gitu. Gitu. Udah ada buktinya. Lagi Mbak jejak Wen. digital kan juga belum hilang. Udah ada buktinya. sulit anak. Satu saja buktikan kepada kami di mana mempersulitnya ya, terkait soal anak. Yang ada adalah komunikasi kedua orang tua yang harus diperbaiki. Ya, jadi tadi malam teman-teman melihat juga apa yang terjadi. Ya, yang terjadi bahwa Wenda ketemu dengan Wenda dengan anak-anak ketemu dengan RO. Ini mas penjaga terakhir juga udah tahu. Kebetulan dari Kapan luar dia negeri ngasih anaknya berangkat. Terus ini kejadiannya karena apa? Iya, soalnya kan dari chat-chatnya itu loh yang buktinya itu. Jadi kalau dibilang mempersulit, saya juga lucu ya. Dan mempersulitnya di mana? Ya, rumahnya ada. Ya, rumahnya ada, tempat tinggal anaknya ada. Tinggal komunikasi aja, bapaknya WA kepada ibunya, ya kan? Anak-anak kosong hari apa, bapaknya datang jemput, ya kan? Tinggal sesederhana itu. Nah, bagaimana menurut kalian? Kirim tanggapan kalian di Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah Sarwendah membawa anak-anak bertemu Ruben murni karena niat tulus demi hubungan ayah dan anak? Ataukah benar dugaan sebagian netizen bahwa momen tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat posisi hukum di kemudian hari? Pasti Tulis sih. pendapat kalian di kolom komentar. Pasti ada tujuan. Iyalah. Bukan yang ketulusan, bukan. Enggak deh. Dia itu kayak ketakutan gitu, ketakutan hak asuh anak jatuh ke Ruben. Tanggapan kalian gimana menurut kalian? Dipersilakan buat teman-teman untuk like dan komentarnya tentang gosip yang panas ini. Sekian dan terima kasih.